Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran ibu. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Masih di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2. Nah, anak-anak, untuk belajar pada subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, kalian akan mempelajari adanya kosakata yang masih berkaitan ya hubungannya dengan teks dan juga kebersihan. Nah, kita bisa mulai belajarnya ya. Perhatikan pada layar, di sini sudah ada hidup bersih dan sehat di sekolah. Yang pertama kita menemukan kosakata tentang lingkungan yang bersih. Nah, anak-anak mungkin sudah baca ya terlebih dahulu di rumah buku mozaik dan PBT-nya ya. Kita dapat menemukan kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih dalam teks. Contohnya, nah ini kosakata ya yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih, yaitu seperti bersih, sehat, piket, menyapu, mengelap, menyikat, mengepel, dan rapi ya anak-anak ya. Nah, nanti kalian bisa lihat pada buku mozaik 2D halaman 46. Di situ sudah ada judul halaman SD Mentari. Nah, di sini dilihat ya secara bersama. Kalian akan temukan kosakata ya dalam teks pada kotak berikut bagian A. Ayo pahami dan jawab. Di situ pasti ada ya kosakata yang terdapat dalam teks ya yang ada di kotak-kotak itu ya. Seperti asri ya, halaman, taman, bunga, sekolah, dan juga segar. Nah, nanti coba dilatih ya, dicari dulu ya. Oke, selanjutnya, nah, Bu Guru sudah punya teks di sini, judulnya adalah piket kelas. Nah, kalian juga dapat temukan kosakata yang berhubungan dengan teks tersebut, ya. Dibaca dulu nih. Kelompok Dedi sedang melaksanakan tugas piket kelas. Mereka bekerja sama membersihkan lantai kelas disapu hingga bersih. Kaca jendela dibersihkan menggunakan kain lap. Meja dan kursi ditata rapi. Papan tulis dibersihkan menggunakan penghapus hingga bersih. Air di vas bunga diganti. Lemari dibersihkan menggunakan kemoceng. Semua sampah dibuang di tempat sampah. Nah, anak-anak, coba ayo kita sama-sama ya temukan kosakata pada judul ya. Di sini sudah ada tadi piket kelasnya di sini ya. Nah, ini kaitannya pada teks tersebut ya. Kita cari dulu ya anak-anak ya, sama-sama ya. Nah, kaitannya dengan hidup bersih ya. Piket kelas ini juga termasuk ya, piket kelas. Lalu membersihkan kelas ya, membersihkan kelas. Lalu juga disapu, bersih ya, dibersihkan, kain lap, lalu juga ditata rapi ya, tadi dibersihkan sudah. Penghapus, enggak bersih, tadi sudah juga ya, dibersihkan sama bersih ya. Lalu juga ada air ya, dan juga kemoceng bisa. Lalu sampah ya, dan juga tempat sampah. Nah, nanti selanjutnya kalian dapat temukan tuh di mozaik 2D ya. Nanti dicari kosakata yang berkaitan dengan berhubungan dengan teks ya, dan juga hidup bersih. Selanjutnya, membuat laporan pengamatan gambar. Nah, ini misalkan tadi ada gambar ya. Kalian bisa membuatkan laporannya dengan memperhatikan gambar ya. Lalu kalian amati dan juga cermati ya. Setelah mendapatkan informasi dari gambar, kalian dapat melaporkan hasil pengamatannya
ya. Misalkan gambar sedang melaksanakan piket kelas. Nah, informasi apa yang dapat dari gambar tersebut? Yaitu anak-anak kelas 2B sedang membersihkan kelas ya, bersama-sama. Nah, seperti ini ya. Kerja bakti di sekolah. Nah, ini kan gambarnya. Lalu nanti dibuatkan laporannya. Misalkan kayak gini, para siswa melakukan kegiatan kerja bakti. Mereka membersihkan lingkungan sekolah. Ada siswa yang bertugas menyapu halaman. Ada juga siswa yang bertugas mengangkut sampah ke tempat sampah ya. Nah, lalu juga beberapa siswa menyiram tanaman bunga. Ada yang menyiram ya. Oh, dia mengumpulkan sampah itu, menyiram, tidak ada gambarnya ya. Lalu semua siswa bekerja bakti dengan rukun. Nah, sama saja seperti membuat laporan atau membuat cerita ya, tapi berdasarkan gambar ya anak-anak ya. Oke. Selanjutnya, menemukan kosakata dalam teks percakapan ya. Kalau misalnya ada gambar lalu ada percakapannya, kalian dapat temukan kosakata ya yang ada dari percakapan tersebut. Nah, kosakata dapat ditemukan pada teks percakapan tentang kegiatan kebersihan dan kesehatan di sekolah. Ya, anak-anak ya. Kosakata tersebut ditemukan dengan cara membaca yang pertama ya, dan juga memahami isi percakapan terlebih dahulu ya, betul ya. Selalu di awal itu kita harus baca dulu nih ya, lalu kita pahami dulu isi percakapannya atau teksnya. Nah, kalau di sini kan tadi kaitannya dengan percakapan ya, berarti percakapan. Nah, nanti kalian akan temukan kosakatanya ya. Misalkan tadi ya, bersih, pohon, asri, belajar, sekolah ya. Nanti dapat temukan itu. Nah, anak-anak, ini adalah bentuk dari percakapan ya tentang berhubungan dengan kebersihan ya. Oh, ini kesehatan juga ternyata ya, kesehatan. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, percakapan sederhana, ada Lani dan Made. Nah, ini tentang kesehatan ternyata. Lani, Made, apakah kamu sudah memeriksa gigi bulan ini? Maksudnya pemeriksaan gigi bulan November mungkin ya, karena bulan ya. Lalu Made, wah, memangnya ada apa, Lan? Jawab Lani, iya, hari ini bulannya kesehatan gigi, jadi aku rencananya akan memeriksa gigiku. Made, boleh juga. Iya, jika kita memeriksa gigi dengan rutin, maka kesehatan gigi kita akan terjaga. Nah, betul ya. Jadi kita akan temukan kosakata tentang kesehatan. Nah, di kesehatan seperti memeriksa gigi ya, memeriksa gigi. Lalu juga ada lagi. Tadi kesehatan gigi sudah ya, belum. Kesehatan gigi ya. Memeriksa tadi sudah. Gigi bisa juga ya, memeriksa gigi juga udah. Oh, hanya itu saja ya, memeriksa dan gigi saja. Lalu ada kesehatan juga ya. Jadi akan temukan kosakata yang berkaitan dengan kesehatan gigi ya sayang ya. Oke, next selanjutnya. Menemukan informasi dari suatu teks. Nah, salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan cara membaca atau literasi. Aja kalian baca-baca dulu nih bukunya. Nah, seperti itu ya, sambil belajar dan baca buku. Nah, saat membaca teks, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Lalu tandai kosakata yang menurutmu baru. Nah, mungkin belum pernah dengar kata-kata tersebut, kamu tandai ya, bisa pakai stabilo atau garis bawahi juga boleh ya. Lalu ketiga, carilah arti kosakata tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia ya, betul sekali ya. Jika masih bingung dengan kosakatanya, kalian dapat temukan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu yang keempat ini, cobalah menyampaikan ulang isi teks tersebut dengan bahasa kamu sendiri. Nah, nanti dipraktekkan nih dengan bahasa kamu sendiri ya, disampaikan ulang, betul ya. Nanti bisa dipraktekkan ya sayang ya. Ntar cari suatu teks, kamu temukan informasi dari suatu teks, lalu kamu baca. Nah, ini nih tadi langkah-langkahnya ya.
baca dulu, tandai dulu, lalu cari dari kamus dan juga menyampaikan ulang ya dari teks tersebut ya. Oke, selanjutnya menemukan informasi dari teks percakapan. Nah, ini menemukan ya. Yang pertama kita baca dulu ya teks percakapan dengan sesama. Lalu kedua, cari arti kata yang belum kamu pahami ya. Mungkin baru pertama tahu nih atau kenal nih artinya apa ya, kesulitan gitu, bisa dicari di kamus ya. Lalu informasi yang kamu peroleh, yang ketiga, dari teks percakapan akan memudahkan kamu menjawab pertanyaan. Betul ya. Kalau kesulitan juga bisa tanya bu guru, bisa juga tanya orang tua kamu ya sayang ya. Lalu yang keenam, ini membuat laporan hasil pengamatan. Nah, tadi kan sudah dengan cara menemukan, lalu juga yang sekarang itu adalah membuat laporan hasil pengamatan ya. Dengan melakukan pengamatan kita akan mendapat informasi ya. Informasi dapat kita sampaikan kepada orang lain sehingga dapat memberikan gambaran tentang hal yang kita lihat. Informasi tersebut dapat kita sampaikan dalam bentuk laporan tertulis. Nah, jadi nanti ada laporannya bentuknya tertulis nih, yang tadi seperti di awal tuh ya. Ada gambar lalu kamu tuangkan dalam bentuk laporan ya. Gambar tersebut kamu amati ya. Lalu dapatkan informasi dari gambar tersebut. Nah, betul ya. Kalau ini mungkin ini tadi bisa membaca terlebih dahulu lalu menemukan lalu membuat laporannya ya dalam bentuk tertulis ya. Nah, pintar. Seperti itu ya Nana ya. Selanjutnya sudah tugas ini ya, tugasnya ya, mozaik 2D halaman 47 dan 57 ya. 46 nanti kamu temukan dulu nih kosakatanya yang pada kotak-kotak ya. Lalu halaman 47-nya kalian pasangkan saja ya kosakata dengan makna yang benar. Di situ sudah ada bersih. Bersih berarti apa? Ya. Bersih itu berarti tidak ada sampah yang mengotori, ya namanya bersih ya. Jadi cari makna kosakata yang tepat ya dari yang sebelah kiri tuh kosakatanya. Lalu halaman 57. Nah, ini membuat kalimat dengan kosakata berikut ya Nana ya. Nah, ada sampah, kantin, kebersihan, anorganik, organik. Nah, ini kaitannya dengan sampah nih. Nanti di PBT nanti selanjutnya ya. Nanti ada itu tentang memilah-milah ya, mana yang sampah anorganik dan mana yang sampah organik ya. Sebelumnya bagian ayo bereksplorasi kalian tuliskan dulu ya kalimat pujian. Dina memenangkan lomba senam di tingkat nasional. Nah, kalimat pujiannya seperti apa? Coba. Selamat ya Dina, kamu sudah memenangkan lomba senam di tingkat nasional. Nah, itu juga termasuk ya, bisa membuat kalimat pujian pada ayo bereksplorasi ya Nana ya, sesuai dengan soalnya 1-4. Yang tadi Bu Guru bilang selanjutnya ya, ayo lakukan membuat kalimat saja. Sudah ada kosakatanya di situ ya. Hanya bagian atas dan tengah itu saja ya. Selanjutnya PBT halaman 27. Nah, di sini menuliskan bagian A ya. Menuliskan kalimat pujian nih sama nih seperti yang tadi di halaman 57 ya. Nih halaman 27 PBT 2D. Dini dan teman-teman melaksanakan tugas piket. Nah, kalimat pujiannya bagaimana? Wow, bersih sekali kelas kita ya teman-teman, karena kita sudah melaksanakan tugas piket bersama. Itu juga boleh ya. Pokoknya kalimat pujian bisa nanti dibuatkan dengan santun ya, dan baik dan benar. Selanjutnya halaman 30. Halaman 30 di sini. Nah, ini nih tadi yang Bu Guru bilang ya. Pasangkan sampah sesuai dengan tempatnya. Di situ sudah ada 2 ya. Sampah dari alam itu adalah organik, sedangkan sampah non-organik ya atau non-organik itu adalah sampah buatan manusia ya. Nanti coba di sini dilihat sudah ada contohnya ya.
Kalau sampah dari alam, ini kaitannya dengan alam ya, berarti itu seperti daun. Nah, masuk ke sampah organik. Sedangkan sampah seperti plastik ya, nah ini masuk ke sampah anorganik atau sampah buatan manusia ya. Itu bagian A. Bagian B itu memasangkan lawan kata. Ini udah belajar juga nih di tema kemarin ya, dan subtema yang lalu juga. Busuk berarti seperti ikan, baunya busuk, berarti kan ikannya itu nggak segar ya, jadi tarik garisnya ya. Dan 4 lagi ya, cari sendiri. Oke, selanjutnya halaman 37, masih PBT ya anak-anak ya. Ini bagian A. Kalian memperhatikan gambar dulu, lalu lengkapi kalimat berikut. Murid kelas 2 sedang apa? Lihat gambarnya. Mereka kerjakan apa? Hanya mudah ya, hanya melengkapi saja ya. Lalu Alisa sedang titik-titik. Ya, ini sesuai gambarnya saja. Jadi mudah sekali, bikin satu kalimat juga udah ketemu, itu udah gampang ya. Lalu yang bagian B, menyusun huruf ya menjadi kata yang merupakan nama makanan sehat. Wah, ini juga udah pernah nih kemarin itu ya. Sudah ada nih RELOT, ini dibalik aja, yuk disusun nih. Ini apa nih makanan yang sehat nih, pasti jadi lapar ya. Oke, nggak apa-apa ya sayang ya, tetap dikerjakan tugasnya. Memang bahasa Indonesia banyak ya, banyak materinya karena kita kan pembelajaran 1 sampai 6. Tapi kalau kalian suka berlatih, nggak apa-apa ya, kerjakan dulu ya, nanti kan Bu Guru tunggu sampai malam tugasnya. Oke, tetap semangat ya mengerjakan tugas-tugasnya. Akhir kata ya, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga video pembelajaran dari Ibu bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video pembelajaran Ibu. Dadah.